Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irka Fitri Lestari, NIM 1931040065 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar, jurusan Penjaskesrek B angkatan 2019. Baik, di sini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas saya pada mata kuliah Pendidikan Kebugaran Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep kebugaran jasmani. Konsep-konsep kebugaran jasmani ialah merupakan suatu cara di mana digunakan untuk mengukur individu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam kebugaran jasmani, yaitu yang pertama, fisik, fungsi organ, respon otot. Fisik yang dimana berkaitan dengan otot, tulang, bagian lemak. Fungsi organ yang dimana berkaitan dengan efisiensi sistem jantung, pembuluh darah, dan paru-paru atau pernapasan. Yang ketiga, respon otot yang dimana berkaitan dengan kecepatan, kelenturan, kelemahan, dan kekuatan. Selanjutnya, apa sih kebugaran jasmani itu? Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas keseharian tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan sisa tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Ada 4 komponen yang menentukan kebugaran jasmani. Yang pertama, daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah. Kemudian yang kedua, komposisi tubuh. Yang ketiga, kekuatan dan daya tahan otot. Yang keempat, kelenturan sendi dan otot. Selanjutnya, bagaimana sih cara meningkatkan kebugaran jasmani yang baik dan benar? Yang pertama, lari secara terus-menerus, berguna untuk memperbaiki keadaan tetap atau keseimbangan antara pengeluaran tenaga, pengambilan zat asam selama latihan berlangsung. Yang kedua, lari dengan kecepatan dan jarak yang bervariasi, berguna untuk memperlancar atau memperbaiki ketahanan organ-organ tubuh dan bagian-bagian lain dari tubuh. Yang ketiga, lari fartlek, berguna untuk membangun, mengambil, atau memelihara kondisi tubuh seseorang. Yang keempat, lari bukit-bukit, bertujuan untuk mendapatkan otot yang kuat. Ini adalah gambar bagaimana cara untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Selanjutnya, meningkatkan kekuatan otot. Ada 4 cara untuk meningkatkan kekuatan otot. Yang pertama, push up, sit up, back up, dan squat jump. Push up bertujuan untuk melatih kekuatan otot lengan dan bahu. Sit up bertujuan untuk melatih kekuatan otot perut. Back up bertujuan untuk melatih kekuatan otot punggung dan otot perut. Sedangkan squat jump bertujuan untuk melatih otot tungkai dan otot pinggul. Ini adalah gambaran untuk memperkuat otot. Selanjutnya, meningkatkan daya kelenturan. Yang pertama, latihan kelenturan dinamis. Latihan kelenturan dinamis merupakan pola pergerakan ayunan dari putaran sederhana. Kemudian yang kedua, latihan kelenturan.
Latihan kelenturan ada 9, yaitu kelenturan statistis leher, yang kedua kelenturan statistis jari dan pergelangan tangan, yang keempat kelenturan siku, yang keempat kelenturan bahu, yang kelima kelenturan statistis batang tubuh, yang keenam kelenturan statistis tungkai atau punggung, yang ketujuh kelenturan statistis punggung, yang kedelapan kelenturan pergelangan kaki, tungkai, dan punggung duduk lurus, dan yang kesembilan kelenturan punggung dan tungkai. Selanjutnya, komposisi tubuh adalah perbandingan berat tubuh berupa lemak dengan berat tubuh tanpa lemak yang dinyatakan dalam presentasi lemak tubuh. Ini adalah cara untuk mengukur komposisi tubuh, yaitu berat badan kilogram per tinggi badan meter. Selanjutnya, apa saja sih manfaat bila kebugaran jasmani badan kita bagus? Yang pertama itu manfaat kebugaran jasmani, yaitu terhindar dari penyakit jantung. Dan yang kedua, dapat menghindari dari resiko diabetes. Yang ketiga, terhindar dari hipertensi. Yang keempat, menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh. Dan yang kelima, terhindar dari resiko kanker. Yang keenam, terhindar dari osteoporosis. Yang ketujuh, meningkatkan mood atau suasana hati. Dapat meningkatkan energi. Yang kesembilan, mencegah insomnia. Dan yang ke-10, terhindar dari kegemukan. Yang ke-11, meningkatkan kecerdasan otot. Yang ke-12, mencegah penuaan dini. 13, mengatasi depresi. 14, terhindar dari kelelahan. Dan yang ke-15, meningkatkan kesehatan tubuh. Adapun unsur-unsur dalam kebugaran jasmani, yaitu berkaitan dengan performa atau keterampilan, seperti kelincahan, keseimbangan, koordinasi, kecepatan, power, waktu reaksi. Kemudian berkaitan juga dengan kesehatan, daya tahan aerobik, komposisi tubuh, kelenturan, kekuatan otot, dan daya tahan otot. Adapun bentuk-bentuk kebugaran jasmani, yang pertama kelincahan, yang kedua kecepatan, dan yang ketiga kekuatan. Kelincahan merupakan salah satu komponen kesegaran motorik yang sangat diperlukan untuk semua aktivitas yang membutuhkan kecepatan perubahan posisi tubuh dan bagian-bagiannya. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sedangkan kekuatan adalah merupakan daya pergerakan dan sekaligus pencegahan cedera. Selanjutnya ada juga daya tahan, power, keseimbangan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Power merupakan gabungan antara kekuatan dan kecepatan. Melatih power memerlukan waktu yang relatif lama.
Dasar melatih power adalah seseorang telah memiliki kekuatan terlebih dahulu, kemudian secara bersamaan dilatih juga dengan kecepatan. Keseimbangan dapat didefinisikan adalah kemampuan tubuh untuk menjaga kestabilan gerak tubuh dan keadaan statis, diam maupun dinamis, atau terjadi perubahan gerak. Selanjutnya, keseimbangan seseorang dapat dilatih dengan berdiri dengan satu kaki. Yang kedua, berjalan pada sebatang balok. Yang ketiga, sikap kapal terbang. Yang keempat, berdiri dengan tangan dan sikap jongkok. Baik, itulah penjelasan saya, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.